Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Brosis, apa kabar? Video hari ini saya akan sharing atau mengajak teman-teman berdiskusi tentang kelebihan dan kekurangan dari aplikasi pinjaman online. Beberapa tahun terakhir ini tentunya kita udah nggak asing ya sama yang namanya pinjaman online. Bahkan di iklan-iklan YouTube itu sering banget muncul yang namanya iklan yang menyarankan kalau butuh dana ya udah ngajuin aja tuh pinjaman online. Prosesnya mudah, dana cepat cair, dan tentu saja membantu meringankan orang yang membutuhkan dana tersebut. Padahal kan kalau kita teliti lagi sebenarnya nggak ada ya yang namanya kita berhutang itu menyelesaikan masalah. Nggak ada rumusnya kayak gitu. Kemudahan proses pengajuan pinjaman online itu menyebabkan banyak masyarakat yang awalnya nggak tahu nih, yang awalnya nggak punya hutang, yang awalnya tidak tergiur dengan yang namanya kredit menjadi tergiur. Ada yang bermula dari coba-coba kemudian menjadi kebiasaan, bahkan yang berbahaya yaitu menjadi dapat masalah. Nah, Brosis, yang akan saya bahas di sini yaitu tentang beberapa keuntungan dan kerugian dari aplikasi pinjaman online tersebut. Nanti bisa Brosis simpulkan sendiri apakah pinjaman online ini bermanfaat atau justru sebaliknya. Oke, Brosis, langsung saja ikuti terus video ini sampai selesai. Namun sebelum lanjut, silakan kamu klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasimu agar bersama kita terus berbagi informasi dan tips-tips menarik lainnya dari Nadlin ID. Dan klik tombol like jika kamu menyukai video ini. Terima kasih. Yang pertama yaitu saya akan membahas keuntungan dari pinjaman online. Bukan keuntungan sih, maksudnya kelebihan pinjaman online dibandingkan pinjaman non-online. Artinya di pinjaman online ini pengguna diiming-imingi atau difasilitasi dengan kemudahan persyaratan pengajuan pinjaman online. Persyaratan pengajuan pinjaman online itu relatif sangat mudah ya. Hanya dengan menyerahkan KTP, siapapun yang sudah mempunyai KTP bisa mengajukan pinjaman online. Sangat mudah kan? Kemudian yang kedua yaitu prosesnya relatif lebih cepat dan singkat. Bahkan bisa cair dalam waktu beberapa jam. Artinya dalam satu hari itu proses pengajuan pinjaman kredit kita secara online bisa langsung dicairkan. Kemudian yang ketiga, jangka waktu lebih singkat. Tenor pengajuan pinjaman online itu singkat, paling hanya 3 bulan. Untuk pengajuan pemula, limit kreditnya akan dibatasi di angka 3 juta tergantung aplikasinya tersebut. Kemudian yang keempat, tidak ada jaminan. Tuh, gampang banget kan? Zaman sekarang siapa coba yang mau minjemin tanpa nyerahin jaminan? Kemudian aplikasinya banyak, maksudnya aplikasi yang menawarkan pinjaman online itu sudah banyak, walaupun ada beberapa yang sudah legal dan banyak yang masih ilegal. Nah teman-teman, sebelum kita apply ke aplikasi pinjaman online, penting banget yang namanya kita cek dulu nih, aplikasi ini udah terdaftar belum di OJK, aplikasi pinjaman ini udah di bawah naungan OJK apa belum. Karena kalau yang sifatnya ilegal itu yang akan dirugikan teman-teman sendiri, bukan pihak pemilik pinjaman online. Nah, Brosis, sekarang kita sampai di bagian kekurangan dari pinjaman online. Yang pertama yaitu teman-teman sadar gak sih kalau suku bunga di aplikasi pinjaman online itu gede banget loh, di atas 1,5%. Bayangin, bisa teman-teman hitung sendiri ya. Misalnya buat teman-teman yang udah telanjur nih, atau yang mau apply aplikasi pinjaman online, bisa teman-teman hitung sendiri suku bunganya itu di atas 1,5%. Sebenarnya ada beberapa alasan yang menyebabkan
maksudnya mereka menganalisa datanya tuh kayak gimana sih. Maksudnya ketika kita akan melakukan kredit, umumnya nih ya, kalau di perbankan kan ada yang namanya survei lapangan, kemudian ada perhitungan kemampuan bayar calon debiturnya, terus kelayakan usaha, sumber penghasilannya tuh dari mana aja, pengeluarannya apa aja. Nah kalau di pinjaman online kan, kalau kita mau ngajuin cuma ngasih KTP nih, kita serahin, kita input nomor nik, kemudian input nomor emergency kontaknya, sama biasanya kan suruh foto sama KTP ya, gitu doang. Nggak tahu IDBI-nya dicek apa enggak, saya juga kurang tahu ya. Padahal kan di aplikasi pinjol ini setiap penggunanya itu akan masuk ke dalam slip IDBI-nya ya. Artinya data kita yang di aplikasi pinjaman online itu akan ada historinya juga di BI Checking. Jadi teman-teman harus hati-hati. Kemudian kekurangannya lagi nih yang kedua, limit kreditnya terbatas ya, karena nggak ada jaminan itu tadi mungkin ya. Jadi mereka tuh berapapun penghasilannya kayaknya dipukul rata deh. Maksudnya untuk pemohon awal biasanya mungkin akan di ACC di limit 1,5 juta, biasanya kan kayak gitu ya. Bukan, maksudnya penilaiannya bukan dari penghasilannya atau bukan dari pendapatannya berapa, biaya hidupnya berapa. Pokoknya intinya itu kayaknya mereka pukul rata. Untuk pengajuan pertama ACC di limit sekian, kemudian jumlah plafon kreditnya itu akan bertambah seiring berjalannya waktu. Misal pinjaman pertamanya ini 1,5 juta lancar, nanti akan ditawarkan kenaikan limit kredit kayak gitu. Kemudian biaya administrasi ketika kita apply pinjaman online itu nggak transparan loh. Jadi cuman dijelasin pinjaman segini, ada pilihan jangka waktu 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan, atau berapa bulan. Misal 1 juta, pinjaman 1 juta akan menerimanya sekian. Itu nggak dijelasin tuh potongan-potongannya itu untuk biaya apa aja. Kalau di kredit non online kan kita biasanya ketika perjanjian kredit, penandatanganan akad, itu akan dijelaskan. Misal suruh bawa uang administrasi sekian, uang provisi sekian, biaya asuransi jiwanya sekian, biaya pengikatan notarisnya sekian, kemudian nanti dari pencairan Bu akan disisakan 1 kali angsuran terakhir atau bagaimana, itu akan dijelaskan secara transparan ketika proses penandatanganan kredit dilakukan. Kalau di pinjaman online kan nggak, kita suruh baca tulisan yang banyak banget, dan kadang jujur ya, saya sendiri kadang kalau nggak cuma di pinjaman online sih, kalau kita mau transaksi apa gitu, tahu-tahu udah klik bawah aja, klik setuju, udah nggak ngerti tuh apa yang syarat ketentuannya terlalu banyak dan sulit. Maksudnya ya kadang kata-katanya tuh menurut saya ribet, sulit dicerna. Terus yang ketiga yaitu denda keterlambatannya gede, tinggi. Tingkat biaya denda keterlambatan pembayaran angsuran itu relatif tinggi, bisa di angka 5.000 bahkan sampai 100.000 per harinya, tergantung dari aplikasinya tersebut, dan biasanya ditentukan sama limit kreditnya. Makin tinggi limit kreditnya, kalau teman-teman telat bayar itu dendanya semakin tinggi. Kalau di pinjaman non online ada juga denda keterlambatan, cuman nggak setinggi di aplikasi pinjaman online itu, bahkan cenderung cuman 0, sekian. Kemudian ada lagi bahaya kebocoran data, artinya data teman-teman yang upload di aplikasi pinjaman online tersebut, kerahasiaannya tidak ada yang bisa menjamin. Bahkan ketika kita install aplikasi itu kan di awal-awal pasti ya ada tulisan izinkan ini, aplikasi ini mengetahui lokasi Anda, kemudian kontak Anda, kayak gitu-gitu kan ada persetujuannya ya. Nah, itu tingkat kerahasiaannya nggak bisa terjamin. Walaupun aplikasi pinjaman online ini sudah dilindungi OJK, tapi kerahasiaannya
online secara umumnya ya. Maksudnya saya belum membahas tentang misal kita mengalami yang namanya gagal pembayaran pinjaman online. Itu kan yang namanya gagal pembayaran, kita akan mengalami yang namanya ditagih. Dan karena kita ngajuinnya online, penagihannya pun biasanya lewat telepon atau lewat SMS. Kemudian yang terakhir yaitu resiko gagal bayar. Istilahnya pinjaman online kita macet, kita mengalami kesulitan sehingga menyebabkan pembayaran kredit online tersebut mengalami penunggakan. Nah, tingginya suku bunga, kemudian tingginya tingkat denda itu menyebabkan yang namanya gagal bayar ini semakin sulit loh keadaannya. Artinya gini, gimana ya saya jelasinnya? Kalau di kredit non online itu kan misal kita telat hari nih, biasanya diingatkan by phone. Kemudian misal telat bulan, baru ada yang datang ke rumah. Bahkan datang ke rumahnya itu kan caranya masih manusiawi lah menurut saya. Biasanya kita akan diajak komunikasi, kenapa bisa nunggaknya tuh kenapa sih, kemudian kondisi usahanya bagaimana, terus banyak solusinya lah. Maksudnya kan nggak yang langsung kita pukul rata. Kalau yang namanya nasabah macet ini udah jelek semua, buruk semua, karakternya jahat semua, nggak kayak gitu kan. Kalau di saya ya, maksudnya ketika ada nasabah nunggak, biasanya kita komunikasikan kendalanya seperti apa. Karena kan sebuah masalah itu kalau kita komunikasikan pasti ada solusinya. Biasanya kita tawarkan perkecilan angsuran, restro, atau mau jual asetnya sendiri, apa mau pihak bank yang ngejualin, kayak gitu sih. Banyak sih ini. Tapi kalau pinjaman online ini yang sering saya baca itu, kita belum jatuh tempo aja, misalnya jatuh tempo di kurang 1 minggu lagi itu udah diteleponin. Apalagi misal mendekati hari H, atau misal udah jatuh tempo belum ada pembayaran. Banyak kejadian yang menurut saya cara penagihannya nggak manusiawi kayak gitu. Nah, sekian video hari ini, semoga bermanfaat. Saya